Baik, selamat datang di acara BOS, yaitu Business Opportunity Supahabu. Malam ini kita akan mendengarkan informasi mengenai Supahabu. Dan apa itu Supahabu? Supahabu ini adalah perusahaan network marketing atau multi-level marketing yang didirikan sebagai afiliasi dari Nukleus Pharma yang memproduksi obat-obatan herbal dan suplemen alami di Indonesia. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang Supahabu, kita akan mengenal lebih dulu apa itu Nukleus Pharma. Nukleus Pharma dengan PT-nya yaitu Natura Nuswantara Nirmala adalah leading local biotech company yang merupakan pabrik farmasi herbal yang memproduksi secara inovatif obat natural dan suplemen kesehatan dan menggunakan bahan dasar alami asli dari Indonesia. Dan seluruh produk-produk Nukleus Pharma berasal dari produk herbal dan telah berizin BPOM. Dan tidak hanya berizin BPOM dari negara Republik Indonesia, Nukleus Pharma sudah mendapatkan FDA Register Facility. Saya sebutnya adalah BPOM-nya dunia. Karena apa? Kalau sudah mendapatkan FDA Register Facility ini akan jauh lebih mudah untuk mendaftarkan jenis merek produk kita ke seluruh dunia. Ini adalah contoh merek dari Nukleus Pharma yang sudah didaftarkan di Amerika Serikat. Baik, lembaga Prestasi Indonesia Dunia memberikan penghargaan kepada Nukleus Pharma menjadi perusahaan natural medicine pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat FDA Register Facility. Perusahaan pertama di dunia yang memproduksi oral albumin dari bahan alami dalam bentuk saset liquid dan menjadi perusahaan pertama memproduksi ekstrak tripang emas ya dalam hal ekstraksi kondroitin dan glukosamin. Ini untuk penyakit persendian. Menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi suplemen halal berbahan alami untuk jemaah haji dan umroh. Memiliki 250 kekayaan intelektual, trademark, dan paten yang didaftarkan di HAKI. Menjadi the best innovator in biotechnological technology. Jadi Bapak Ibu, prestasi-prestasi dari Nukleus Pharma ini sungguh membanggakan, milik anak bangsa Indonesia 100%. Dan ini adalah yang memakai baju putih adalah CEO dan founder dari Nukleus Pharma, yaitu Bapak Edward saat menerima penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Ini adalah sertifikat halal MUI untuk produk-produk Nukleus Pharma dan tentunya untuk produk-produk Supahabu. Dan ini adalah contoh sertifikat HAKI yang dimiliki Nukleus Pharma. Dan Bapak Ibu, bila ingin mengetahui tentang Nukleus Pharma, Bapak Ibu bisa googling, ketik saja Nukleus Pharma, atau di YouTube ketik saja Nukleus Pharma, Bapak Ibu akan segera mengetahui apa saja mengenai informasi tentang Nukleus Pharma. Karena Nukleus Pharma ini sudah diliput oleh media nasional di Indonesia. Ini adalah Board of Management Nukleus Pharma. Ada Pak Henry Komala, ada Pak Ciptoko Kadir, dan ada Bapak Edward. Pak Edward ini adalah CEO dan founder dari Nukleus Pharma. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di industri farmasi di Indonesia. Dan beliau dalam 7 tahun terakhir ini membuat sebuah pabrik farmasi herbal untuk kemaslahatan bangsa Indonesia secara umum dalam hal produk-produk herbal yang bermutu dan berkualitas dan harga yang terjangkau. Bapak Ibu, apa hubungannya Nukleus Pharma dan Supahabu? Nukleus Pharma ini adalah leading local biotech company yang merupakan produsen inovatif obat natural dan suplemen kesehatan. Sedangkan Supahabu adalah bagian dari Nukleus Pharma atau afiliasi dari Nukleus Pharma. Nah, produk-produk Nukleus Pharma ini sudah dipakai oleh dokter-dokter di Indonesia ya sebagai ajuvan pasien di rumah sakit dan dijual melalui resep dokter di rumah sakit. Contohnya rumah sakitnya seperti di Mitra Keluarga, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fatmawati, dan lain sebagainya. Dan juga ada di apotik, contohnya di Kimia Farma, dan sebagainya, dan juga di klinik. Sedangkan Supahabu adalah jalur distribusi yang dibuat oleh Nukleus Pharma. Supahabu ini baru saja didirikan ya. Sudah akan memulainya. Semoga pertengahan November ini tidak ada aral melintang. Sebagai perusahaan multi level marketing atau direct selling dalam satu grup dengan Nukleus Pharma. Ya, Supahabu ini didirikan dengan konsep bisnis sharing ekonomi kepada masyarakat Indonesia secara eksklusif untuk mendapatkan produk yang berkhasiat dan juga untuk ekonomi kerakyatannya. Jadi konsumen bahkan dapat menjadi mitra bisnis atau entrepreneur dan dapat meningkatkan taraf ekonominya
untuk masa depan lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah Nucleus Pharma dan Supahabu ini adalah perusahaan lokal Indonesia yang dari sumber daya manusianya merupakan milik anak bangsa Indonesia. Dan tidak hanya itu, produk-produknya, sumber bahan alaminya adalah dari asli Indonesia. Bapak Ibu, kita mesti berbangga dengan Indonesia. Indonesia dianugerahkan oleh Tuhan kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah kekayaan alam dari jenis tanaman obat yang berkhasiat untuk membantu menyembuhkan dan juga memelihara kesehatan kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa dari 100% jenis tanaman obat yang berkhasiat itu yang tumbuh di bumi ini 77%-nya ada di Indonesia, atau sekitar dari 45.000 jenis tanaman obat berkhasiat yang ada tumbuh di bumi ini, 33.000 sampai 35.000-nya itu ada tumbuh di Indonesia. Ini kan luar biasa. Nah, nenek moyang kita sudah berusaha mengekstraksi ya bahan aktif jenis tanaman obat ini untuk membantu sebagai obat dan untuk memelihara kesehatan. Tetapi caranya kita kenal sebagai cara yang tradisional. Contohnya seperti ditumbuk ya, mungkin digodok, kalau orang Jawa bilang digodok, direbus, dan kemudian dijemur dan lain sebagainya. Ya, untuk mendapatkan bahan aktif tersebut. Bapak Ibu, sekarang melalui perkembangan zaman dan peningkatan ilmu pengetahuan yang demikian pesat, ternyata sudah ada teknologi ya yang membuat ekstrak bahan aktif dari jenis tanaman obat ini bisa diekstrak lebih maksimal ya. Molekulnya dibuat lebih kecil supaya bisa terserap oleh tubuh dengan lebih baik dan tidak memberatkan fungsi ginjal. Dan kita bangga karena teknologi ini sudah dimiliki oleh anak bangsa dan ini dimiliki oleh salah satunya Nucleus Pharma yang memiliki proses ekstraksi dan bahkan sudah dipatenkan untuk mengekstrak jenis tanaman obat ini dan bahan alam yang ada di Indonesia yang berkhasiat untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, ini adalah produk-produk Nucleus Pharma. Ada yang konvensional, ada yang nanti dipasarkan secara network marketing atau multi level marketing. Bapak Ibu, Nucleus Pharma ini menjadi mitra kerjasama. Sudah menjadi mitra kerjasama peneliti dari akademisi dan lembaga pemerintahan. Dan Nucleus Pharma mendapatkan pendanaan riset dari pemerintah. Ini luar biasa. Dan karena mendapatkan pendanaan riset dari pemerintah, pemerintah juga menunjuk ya suatu pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang adanya di Serpong ya, Tangerang, yaitu LIPI Kimia Puspitek Serpong. Ya, suatu pusat penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tempat ilmuwan, orang-orang pandai berkumpul di situ. Nah, ini adalah peneliti eksternal dari Nucleus Pharma. Kita juga punya, Nucleus Pharma juga punya peneliti internalnya, yaitu Profesor Dr. Syamsuddin M. Biomed. Beliau adalah guru besar bidang farmakologi bahan alam Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Beliau sudah mempublikasikan lebih dari 150 jurnal ilmiah. Luar biasa. Beliau menjadi ketua program studi doktor ilmu farmasi, menjadi Head of New Product Development, Research and Development dari Nucleus Pharma. Ada juga Ibu Gresti F. Swandini. Beliau adalah seorang farmasis, peneliti, dan juga dosen. Bapak Ibu, mengapa memilih Supahabu sebagai mitra bisnis dalam multi level marketing kita? Karena kita didukung oleh pabrik sendiri. Ya, kita nggak maklun, tetapi kita didukung oleh pabrik sendiri. Pabriknya juga bukan kaleng-kaleng. Pabriknya selain memiliki kapasitas produksi yang baik, memiliki teknologi sendiri, dan juga memiliki peneliti sendiri, bahkan bekerja sama dengan peneliti anak bangsa Indonesia yang luar biasa dari LIPI Kimia Puspitek Serpong. Dan menghasilkan produk yang unik, berkelas dan berkhasiat untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Dan manajemen yang profesional, marketing plan menghasilkan dan mudah dicapai. Nanti akan saya jelaskan.
Supahabu dengan PT-nya yaitu Supahabu Natura sudah tercatat di Kemenkumham dan sudah memiliki SIUP-L ya, ini untuk multi level marketingnya, legalitasnya, dan sudah menjadi anggota dari Asosiasi Penjual Langsung Indonesia yaitu AP2LI. Jadi Bapak Ibu, legalitas dari Supahabu ini 100% legal ya. Ini kita aman untuk menjalankan bisnisnya. Dan ini adalah visi misi dari Supahabu Natura. Saya akan bacakan sekilas. Menjadi perusahaan yang mempunyai visi untuk membantu masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan kesehatan dengan mendistribusikan obat natural berkualitas dan terkemuka yang membantu pemerintah dalam program penyehatan mensejahterakan bangsa. Dan misinya adalah membantu meningkatkan kesehatan member dan konsumennya agar selalu bisa produktif dalam segala keadaan kehidupan. Dan juga membantu pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat dan perekonomian kerakyatan melalui produk-produk Nukleus Pharma yang didistribusikan melalui Supahabu dengan para mitra-mitra usahanya. Dan ini adalah Board of Management dari Supahabu. Ada CEO Supahabu yaitu Bapak Samuel Wiryawan dan juga ada lagi Bapak Edward sebagai Board of Management Supahabu dan juga Pak Hendri Komala. Jadi Bapak Ibu, Supahabu dan Nukleus Pharma memang benar adalah afiliasi. Supahabu adalah bagian dari Nukleus Pharma. Supahabu ini menjadi jalur distribusi untuk supaya produk-produk yang berkhasiat bermutu itu dapat terdistribusi dengan cepat ya kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Bapak Ibu, ini adalah tentang informasi genetik dan epigenetik ya. Dalam waktu kurang lebih setengah abad terakhir ya terjadi peningkatan pengetahuan di bidang kedokteran ya. Salah satu ilmu dasar yang menunjang pengetahuan tentang patogenesis penyakit adalah genetika. Sudah diselidiki ya, sudah diriset dan sudah dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan dalam dan luar negeri. Dan saya akan kutip pernyataan dari seorang yang luar biasa yaitu Profesor Dr. Asmarinah. Beliau merupakan guru besar Universitas Indonesia bidang ilmu biologi kedokteran. Dalam pidatonya yang berjudul Arah Perkembangan Kedokteran di Masa Depan, beliau berkata demikian. Di masa yang akan datang, pengobatan penyakit pada pasien harus memperhatikan profil genetik dan epigenetik yang dimilikinya. Sehingga personalized medicine atau precision medicine merupakan hal yang seharusnya menjadi perhatian kita semua yang bergerak dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Begitu ungkap Profesor Asmarina. Ya, ternyata makanan ya yang kita asup itu bisa menyehatkan juga bisa menimbulkan penyakit. Faktor lingkungan hidup kita juga bisa menimbulkan penyakit ya, disebut dengan ilmu epigenetik. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan itu ternyata makanan yang bukan berasal dari tempat kita lahir, hidup dan bertumbuh itu belum tentu cocok dengan genetiknya kita. Dan kalau kita mengkonsumsinya belum tentu maksimal dalam penyerapan ke tubuh kita. Jadi, yang terbaik itu apa? Yang terbaik seharusnya kita orang Indonesia itu juga makanan yang terbaik ya dari yang tumbuh dari tempat kita berasal. Ya. Jadi suplemen atau makanan atau herbal yang terbaik adalah yang bahan bakunya didapat dari orang tersebut berasal. Meskipun itu mahal, ya, contoh herbal atau suplemen itu mahal atau bermerek dan juga mungkin cocok buat orang yang hidupnya mungkin berbeda musim dengan kita. Kita kan 2 musim. Mungkin di tempat lain itu tanaman herbalnya atau suplemennya eh, adanya di negara yang 4 musim itu belum tentu cocok, meskipun mahal ataupun bermerek. Nah, bagaimana dengan produk-produk yang dihasilkan oleh Nukleus Pharma sebagai pabrik dari Supahabu? Nggak usah khawatir Bapak Ibu. Karena apa? Bahan dasar alaminya itu asli dari Indonesia yang pasti bisa direspon maksimal oleh genetik dan atau DNA masyarakat Indonesia. Jadi saya perkenalkan produk Supahabu Alpha. Ya, ini merupakan supernatural imun booster yang menjadi solusi superpoten antioksidan yang dioptimasi menggunakan bioteknologi enzimatik dan low temperatur. Bapak Ibu, saya menjelaskan dengan singkat saja bahwa Supahabu Alpha ini merupakan sediaan kapsul ya, yang diformulasikan khusus mengandung poliherbal. Di antaranya adalah ekstrak ikan gabus atau spesies Channa striata, temulawak,
atau kurkuma, dan daun kelor atau moringa. Nah, polyherbal ini adalah gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam dalam satu sediaan. Nah, Bapak Ibu, akan ada nanti kita produknya sedang menunggu izin edar BPOM ya, yang merupakan sediaan liquid atau cair dikemas dalam saset ya. Semoga bulan November ini atau Desember sudah mendapatkan izin edar BPOM. Jadi Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah, karena ya bagian penting ya atau konstituen fitokimia aktif dari masing-masing polyherbal ini tidak cukup untuk mencapai efek terapeutik atau kesembuhan yang diinginkan, maka polyherbal ini digabungkan dengan zat aktif yang namanya albumin ya dengan rasio tertentu ya. Itu akan memberikan efek terapi yang lebih baik dan mengurangi toksisitas. Jadi, Supahabu Alfa ini diproses dengan menggunakan bahan baku yang sudah terstandar mutu, kualitas, keamanan dan efikasinya. Dan bahan aktif utama dalam produk Supahabu Alfa ini adalah albumin ya, di mana dalam pemrosesan ekstrak tersebut Nucleus Pharma menggunakan teknik low temperature dan low pressure extraction dengan menggunakan enzim, di mana teknik tersebut ternyata Bapak Ibu adalah paten proses yang dimiliki Nucleus Pharma. Nah, tujuan teknik ini untuk membuat ukuran partikel ekstrak lebih kecil ya, supaya gampang terserap oleh tubuh dan tidak memberatkan fungsi ginjal kita ya. Jadi ekstraknya lebih kecil atau disebut small molecule drugs dan menjaga zat aktif tetap stabil. Bapak Ibu, ini produknya luar biasa ya. Pak Eko ini kan marketing, ngomongnya luar biasa, hebat. Ya Bapak Ibu, jangan percaya sama saya dulu ya. Bapak Ibu, ini ternyata ada evidence base-nya ya, ada uji klinisnya oleh tim medis dan juga farmasis. Nah, sudah masuk jurnal internasional ternyata. Masuknya di mana jurnal internasionalnya? Nggak main-main ya. Di European Journal of Molecular Clinical Medicine, Medical Journal Eropa, dan juga Tokyo Medical Journal. Nah, ini kan keren ya. Nggak cuma omongan saya ini hebat, tetapi ini keren. Produk anak bangsa ya. Penelitinya dari anak bangsa, ternyata banyak anak bangsa kita yang pinter-pinter, jenius-jenius, dan menghasilkan karya yang luar biasa. Dan ini isunya untuk apa? Isunya jurnal internasional ini adalah dari ekstrak Ciana striata atau albumin, temulawak, dan daun kelor ini ternyata efektif untuk terapi pasien COVID-19. Nah, ini kan mantep bener ya. Nah, ternyata sudah juga mendapatkan penghargaan rekor muri. Untuk apa? Untuk ternyata produk ini merupakan produk polyherbal pertama di dunia yang melakukan uji klinis terhadap pasien COVID-19 dan sudah dipublikasikan ke jurnal internasional dan sudah juga diliput oleh media nasional di Indonesia. Ini kan benar-benar amazing ya, luar biasa. Karya anak bangsa. Sekarang saya akan jelaskan produk yang unik itu adalah albumin. Bapak Ibu, buat kita albumin mungkin terasa asing, tetapi buat para dokter, apalagi dokter bedah, itu tidak asing lagi ya. Supaya Bapak Ibu tahu, yang mungkin belum pernah menghadapi meja operasi, ya. Setiap pasien yang akan operasi, ya, yang pertama dicek salah satunya adalah albumin, kadar albumin dalam tubuhnya itu normal atau tidak. Kalau tidak normal, harus diinfus albumin. Dan harga infus albumin juga tidak murah. Kurang lebih dari 1,5 juta sampai 2,7 juta, tergantung. Ya, harga di rumah sakit mungkin berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya tetap harus dioperasi, pasien yang kekurangan kadar albumin ini atau hipoalbuminemia, itu tingkat mortalitasnya lebih tinggi atau tingkat kematiannya lebih tinggi resikonya dibandingkan dengan pasien yang dioperasi dengan kadar albumin normal. Nah, seandainya selesai operasi pun tingkat recovery si pasien yang memiliki kadar albumin rendah ini itu recovery-nya atau pemulihannya lebih lama dibandingkan dengan pasien yang memiliki kadar albumin normal. Jadi ternyata penting sekali albumin ini. Yes. Nah, albumin ini seperti apa sebenarnya? Bapak Ibu tentu tahu kan bahwa kita nggak boleh kekurangan
air, nggak boleh kekurangan cairan dalam tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini 65% sampai 70% terdiri dari cairan. Dan kita nggak boleh kekurangan cairan. Kalau itu terjadi terus-menerus, ya kita dalam kondisi dehidrasi. Kalau terjadi terus-menerus, kesehatan kita pasti terganggu. Nah, ternyata Bapak Ibu ada juga yang penting sekali. Apa itu? Darah. Ternyata darah kita itu, ya, itu Bapak Ibu tahu bahwa eh, ada dua komponen darah. Ya, darah itu ada yang padat dan ada yang cair. Yang padat itu terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, yang cairnya itu terdiri dari air, garam, dan protein. Dan protein utama untuk mengikat plasma darah atau membentuk plasma darah itu adalah namanya albumin. Jadi albumin ini adalah protein utama dalam darah yang sebenarnya bisa dihasilkan oleh hati, liver, atau heparnya kita. Dan ini merupakan jenis protein yang membentuk plasma darah. Tahukah Bapak Ibu bahwa lebih dari separuh bagian dari darah kita terdiri dari plasma atau cairan darah, yaitu sebesar berapa? 55 sampai 60%. Makanya albumin itu penting sekali. Jadi albumin ini memiliki fungsi sangat penting untuk kelangsungan hidup kita. Nah, fungsi albumin ini sebenarnya banyak, segudang manfaat albumin, tetapi saya hanya memberikan informasi yang sepengetahuan saya saja, ya. Salah satu fungsi albumin adalah membantu regenerasi jaringan sel tubuh. Ini gampangnya, ya, untuk kita mengerti kalau kita mau sehat, terus kemudian kita mau awet muda, kadar albumin kita harus tercukupi. Loh, Pak, kan bisa diproduksi oleh hati. Betul, kalau kayak gitu, fungsi hati ini akan memproduksi albumin, tetapi bahan bakunya ada dari putih telur, ya, terus kemudian dari daging-dagingan, kacang-kacangan, dan susu. Kira-kira seperti itu. Kalau Bapak Ibu nggak suka itu, problem Bapak Ibu akan hipoalbuminemia atau kekurangan kadar albumin, atau yang punya sakit sirosis hati, ya, hepatitis C, sakit kuning, atau dalam terjadi cancer, tumor, itu udah pasti kekurangan albumin. Bapak Ibu harus mengkonsumsi produk Supahabu, ya. Oh, Pak Eko udah promosi. Lah iyalah ya kan, ini kan memang promosi. Jadi, fungsi albumin selain membantu regenerasi jaringan sel tubuh, sebagai juga antiinflamasi atau peradangan. Bapak Ibu, ya, menurut majalah yang pernah saya baca, silent killer itu adalah inflammation, ya, peradangan. Ada kita kenal pasien-pasien COVID yang sudah sembuh dari COVID-nya, tapi ternyata meninggal karena badai sitokin, ya. Peradangan yang menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, albumin ini luar biasa. Dia bisa meredakan peradangan atau inflamasi. Nah, contoh yang paling gampang di kehidupan kita sehari-hari yang Bapak Ibu suka sakit mah, ya. Terus kemudian tukak lambung, GERD, terus kemudian tipes, cocok minum produk Supahabu. Bapak Ibu, selain itu fungsi albumin adalah sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas, memiliki efek hemostatik atau menghentikan pendarahan yang berlebihan, dan juga sebagai imunomodulator. Apa itu imunomodulator? Imunomodulator ini untuk menjaga sistem imun kita normal, ya. Kalau terlalu tinggi sistem imun kita juga berbahaya. Kalau terlalu rendah juga nggak boleh. Kalau terlalu tinggi kita bisa kena autoimun. Kalau terlalu rendah kita bisa banyak kena sakit penyakit. Nah, fungsi albumin adalah sebagai imunomodulator, menjaga sistem imun tubuh kita normal. Dan untuk menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Tubuh kita juga nggak boleh terlalu asam. Ya, nanti bakteri, penyakit banyak menyerang kita. Dan juga nggak boleh terlalu basah, karena apa? Kita kalau makan sesuatu, pencernaan kita perlu proses, perlu asam, ya. Jadi Bapak Ibu, fungsi albumin ini menjaga keseimbangan asam dan basa dalam tubuh kita. Keren banget nih fungsi albumin. Dan juga untuk menjaga osmotic colloid atau apa? Menjaga tekanan cairan dalam tubuh kita, ya, dalam darah khususnya. Jadi fungsi albumin ini menjaga cairan tubuh agar tidak bocor keluar dari pembuluh darah, atau supaya bisa menyerap cairan, ya, supaya tidak mengumpul atau disebutnya asitas atau edema, ya, contohnya di tungkai, di perut. Nah, Bapak Ibu, ini fungsi albumin. Dan yang terakhir adalah membantu metabolisme.
dan transportasi sebagai alat transport. Keren, ini garis bawahi sebagai transport. Untuk apa? Mendistribusikan zat-zat penting, nutrisi, asam lemak, hormon, bilirubin, dan juga obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu untuk didistribusikan ya fungsi albumin ini ke seluruh tubuh. Tahukah Bapak Ibu bahwa albumin ini terdiri dari 585 asam amino esensial yang penting untuk kita dan juga strukturnya ini unik ya. Strukturnya stabil tetapi fleksibel. Dalam hal ini, fleksibel bisa mengikat obat-obatan yang diberikan oleh dokter untuk mempercepat penyembuhan penyakit kita. Nah, ini luar biasa fungsi albumin. Baik, saya perkenalkan Supahabu Alpha. Supahabu Alpha ini produknya masih belum ready, tetapi pertengahan November semoga sudah ready ya. Sudah dapat izin edar BPOM, halal MUI-nya sudah ada dan juga nomor patennya. Dan fungsi dari Supahabu Alpha ini karena ada ekstrak Canas striata atau ikan gabus yang diambil bahan aktifnya adalah albumin, maka fungsi albumin sudah saya jelaskan tadi. Tetapi kan ada kurkumanya, Pak. Kurkuma kan temulawak. Betul, kita tahu bahwa kurkuma itu bagus untuk memulihkan fungsi hati kita atau fungsi liver kita. Nah, Bapak Ibu, ini Supahabu Alpha ini keren. Kalau kita kekurangan kadar albumin, minum Supahabu Alpha, kadar albumin kita bisa terjaga, ya. Tetapi tidak hanya itu, sebenarnya juga memperbaiki fungsi hati kita sebagai pabrik albumin. Terus kemudian ada daun kelor, kita kenal daun kelor itu fungsinya luar biasa ya. Flavonoidnya ya, fitokimianya itu bagus, antioksidannya tinggi untuk menangkal radikal bebas, untuk membantu meningkatkan sistem imun kita. Ini adalah manfaat Supahabu Alpha. Sekarang ada produk kedua yaitu Supahabu Beta. Supahabu Beta ini lebih spesifik. Mengandung ekstrak Canas striata ikan gabus atau albumin dan mengandung ekstrak teripang emas dan yang diekstraknya adalah kondroitin dan glukosamin. Ini untuk penyakit persendian. Jadi kalau lutut Bapak Ibu kalau suka naik turun tangga sakit ya kan nggak lancar naik turun tangganya jongkok kemudian berlutut terus berdiri agak sakit. Nah, ini cocok Supahabu Beta. Nggak hanya itu juga bagi Bapak Ibu yang eh, habis operasi ya, terjadi luka, terus kemudian ibu-ibu yang setelah melahirkan untuk mempercepat proses penyembuhan luka, minumlah Supahabu Beta ya. Ini luar biasa. Sudah dapat izin edar BPOM, ada paten ekstraksinya dan juga ada halalnya. Nah, ini adalah manfaatnya. Saya akan bacakan dengan cepat. Kandungan glukosamin dan kondroitinnya membantu mengatasi penyakit persendian dan juga membantu pengobatan osteoartritis, reumatoid artritis, dan radang sendi tulang belakang. Dan menguatkan tulang dengan mempertahankan kadar kalsium dan mineral tulang. Karena albumin dan kolagennya itu mempercepat penyembuhan luka dan membuat kulit kenyal dan halus, meremajakan sel. Ya, juga gamat ini juga atau teripang emas dikenal sebagai untuk membantu mencegah tumor dan kanker. Nah, ini produk yang ketiga. Ini produk Stamina Booster untuk vitalitas pria dewasa. Mengandung bahan aktif 5, yaitu pasak bumi, purwoceng, tribulus, dan jahe, serta biji pinang. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan gairah seksual kita. Ya, meningkatkan kelistrikan sinyal seksual. Ya, mungkin sekarang kalau dulu pacaran pegangan dikit langsung kesetrum. Sekarang udah puluhan tahun bersama, megang sedikit udah nggak ada setrumnya. Ya, minumlah Supahabu MX. Ya, bakalan kesetrum lagi, tapi nggak kesetrum listrik lah ya. Dan menambah stamina dan vitalitas, memperlancar aliran darah, menambah kuat dan keras titik-titik-titik, dan memaksimalkan fungsi titik-titik-titik. Ya, mengatasi